kita di Tazkiyah ini khususnya, saat ini kita menerapkan pembelajaran memerdekakan manusia dan memanusiakan teknologi. Jadi sejatinya yang membuat orang-orang banyak terancam itu adalah kehadiran teknologi atau yang kita bisa disebut AI atau Artificial Intelligence. Contohnya kami punya program Tahfidzpreneur. Ini teman-teman Tahfidzpreneur itu bisa magang atau bisa ngajar ilmunya diaplikasikan dalam desa itu, dan akhirnya dia nanti dikonversi menjadi SKS. Akhirnya dia tidak usah mengikuti perkuliahan lagi, dan kami juga membuat yang berprestasi itu konversinya semua ke SKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul dan berkolaborasi bersama dengan seorang, boleh saya katakan, ahli futurologi, yaitu kebetulan baru mendapat gelar doktor, Dr. Arda Riksa Zuhruf Kurniullah. Masya Allah, beliau ini adalah Rektor Institut Tazkiyah sekarang ini, dan insya Allah akan jadi universitas ke depannya. Di tangan seorang Zuhruf, cita-cita itu insya Allah akan tercapai. Nah, para pemirsa sekalian, kita ini dalam waktu dekat, tidak sampai 20 tahun ya, mungkin 20 tahun lebih, yaitu kita akan sampai ke tahun 2045. Tahun yang diprediksi oleh para ahli akan menjadi Indonesia emas, yaitu masa di mana para pemegang kebijakan, pengambil keputusan, dan yang mewarnai bangsa Indonesia ini adalah orang-orang yang berusia produktif, usia 14-15 tahun sampai 60-an tahun. Dan itu komposisinya diprediksi mencapai 70-80%. Nah, untuk menghadapi masa 2045 itu, Mas Zuhruf, mungkin bisa dijelaskan kepada kita perlu bekal apa saja sih, khususnya yang berkaitan dengan keilmuan. Kemudian apa yang sudah dilakukan Tazkiyah untuk mewujudkan, mempersiapkan bekal-bekal tersebut. Mungkin Mas Zuhruf bisa menjelaskan kepada kita. Terima kasih Pak Ustadz Nasrul atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Tazkiyah saat ini sedang mengembangkan beberapa keilmuan baru atau bisa kita sebut multidisiplin atau transdisiplin. Contohnya kita bisa berbicara tentang digital imaging future, lalu futuristic Islam, lalu future society, lalu future teknologi dan lain sebagainya. Nah, saya melihat ketika kita berbicara tentang riset Harvard Business School di abad 21, bahwasanya skill-skill yang harus dimiliki itu yang pertama adalah foundational literasi. Yang kedua itu adalah kompetensi dan karakter quality. Dan ini sebenarnya yang kalau kita tinjau lebih jauh lagi, ternyata profesi atau life skill yang harus dimiliki untuk masa depan itu ternyata tidak teknologi. Ya, ternyata yang pertama itu komunikasi. Dan kalau kita berbicara tipe life skill itu diantaranya komunikasi, interpersonal skill, decision making. Ya, ini skill yang dibutuhkan di masa depan. Jadi teknologi bukan yang utama ternyata kalau kita baca research yang terakhir itu Alvin Toffler dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita akan lakukan dalam arah perubahan kehidupan di megatrend yang akan datang. Maka dari itu, perubahan teknologi yang pasti tidak bisa dipungkiri. Yang kedua adalah perubahan makna dari ownership ke sharing konsep. Jadi tidak ada sekarang kalau kita mau mempunyai perusahaan yang sustain, itu harus tidak memperlakukan konsep ownership, tapi sharing konsep. Maksudnya juga kolaborasi di situ. Maka dari itu orang-orang akan loyal pada kita.
Kalau kita masih memberlakukan ini perusahaan saya, Anda hanya karyawan, maka banyak orang yang akan keluar dari perusahaan itu. Maka kalau di perusahaan saya sendiri itu ada yang namanya ESOP, Equity System Operation ya, Ownership Program ya. Jadi kita memberikan equity atau memberikan saham kepada tim kita, khususnya di top level managerial. Lalu kemudian yang ketiga ada perubahan pekerjaan dan profesi yang sangat cepat sekali. Berikutnya juga ada perubahan peta kompetensi, peta kompetisi, perubahan perilaku gaya hidup. Saat ini perilaku gaya hidup itu seiring berjalannya waktu, apalagi pasca pandemi, ini berubah 360 derajat. Kemudian ada perubahan regulasi yang sangat cepat. Lalu perubahan sumber kedaulatan data baru, ada kalau kita sebut ada 3V ya. Ada velocity, ada volume, ada velocity, volume, variety. Nah ini atau kita sebut dengan era big data. Kemudian juga ada perubahan menjaga trust dan reputasi menjadi kemampuan setiap pelaku kehidupan, baik itu bisnis maupun di organisasi apapun. Dan yang terakhir adalah perubahan skill baru. Nah ini yang akan kita dapatkan juga beberapa tahun yang akan datang tentang istilah-istilah yang mungkin menurut kita masih asing ya. Era aging, dematerialization yang sering saya sebutkan, lalu era-era empowerment dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita cermati bersama menjadi sebuah kekuatan, bisa kelemahan, bisa opportunity dan bisa ancaman bagi kita. Jadi ini yang harus kita pahami bersama, begitu kira-kira. Nah, agar supaya tidak menjadi ancaman tuh gimana caranya mungkin? Jadi Mas Zuhru bisa cerita. Agar kita menjadi ancaman, kita di Tazkiyah ini khususnya, saat ini kita menerapkan pembelajaran memerdekakan manusia dan memanusiakan teknologi. Jadi sejatinya yang membuat orang-orang banyak terancam itu adalah kehadiran teknologi atau yang kita bisa disebut AI atau artificial intelligence. Pada dasarnya bukan kita yang ikut teknologi, tapi teknologi yang harus ikut kita. Karena yang menciptakan teknologi kan manusia. Kenapa harus kita yang mengikuti teknologi? Jadi seharusnya kita teknologi harus mengikuti kita untuk sebagai bagian dari solusi atas permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini, begitu. Dan kalau kita mengikuti pemikiran founding father kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, itu proses pendidikan di perguruan tinggi itu harus asah asih asuh. Kemudian harus olah pikir, olah rasa, olah raga, olah karya. Lalu kemudian juga kita mempelajari lagi Ngarso Sung Tulodo, Madiong Mangunkarso, Tuturi Handayani. Belum lagi ada konsep scaffolding 4N, ada niteni, memahami, niroke, menirukan, nambahi, menambahkan, dan nemoke. Niteni, niroke, nambahi, nemoke. Dan ini yang harus kita bawa dalam kajian-kajian dalam perguruan tinggi. Dan sama seiring dengan perjalanan konsep kampus Merdeka Belajar oleh Pak Menteri terkait itu. Siap. Nah, untuk tadi kan sudah disebutkan ya, ada problem komunikasi dan lain sebagainya. Kalau boleh dikatakan poin terbesarnya di sini adalah berkaitan dengan SDM. Betul. Nah, Mas Zuhru bagaimana melihat SDM ini dan kedepannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih, Pak. Al-Insan Elemen itu dalam sebuah elemen pembentukan manusia itu pada dasarnya ada 3 hal. Ada akal, jism, dan ruh. Akal yaitu bagaimana hard skill, atau kita sebut dengan akademik, atau kata orang Jawa namanya uwur, menabur gitu. Lalu jism, soft skill, atau bisa kita sebut dengan kemahasiswaan, artinya bagaimana kita membina kemahasiswaan dengan tutur, bahasa Jawanya. Tutur itu nasihat-nasihat. Mahasiswa itu harus banyak mendapatkan nasihat-nasihat, arahan-arahan yang baik. Dan yang terakhir ada ruh, spiritual skill, artinya adalah pembinaan atau sembur, bahasa Jawanya. Jadi bagaimana kita mengkaitkan antara spiritual, lalu antara budaya, dengan juga antara elemen-elemen pembentuk manusia. Jadi saya ulangi lagi, ada akal, jism, dan ruh. Dan ini yang kita bawa dalam pendidikan di perguruan tinggi. Karena pada dasarnya landasan dalam kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi itu
pasti ada aspek akhlak atau karakter tuh kan, ada akhlak, ada akidah dan syariah. Iya. Nah ini yang harus dielaborasi di perguruan tinggi. Kalau kita berbicara aspek kegiatan akhlak, maka kita sudah ada role modelnya, ada akhlak-akhlak terpuji yang dicontohkan Rasul. Masya Allah. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Dari SAFT itu yang paling susah amanah. Nah itu yang pertama. Yang kedua akidah, tidak mengkotori dalam bentuk-bentuk kemusyrikan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah syariah, tidak memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memusuhi Islam dan lain sebagainya. Nah ini poin ini yang digunakan dalam proses pendidikan di Tazkiyah. Maka dari itu keluarlah atau terciptalah sebuah konsep Tazkiyah value. Tazkiyah value. Ada TAZKIA, ada tauhid, amanah, zero defect quality, lalu knowledge kompeten, lalu inovatif istiqomah, dan achievement through teamwork. Nah ini yang ada di Tazkiyah. Kemudian di era saat kita diamanahkan saat ini di 2023 sampai 2027, kita membuat beberapa perubahan ya yang sekiranya bagaimana membuat pendidikan itu yang berkualitas, pendidikan yang inovatif, pendidikan yang terintegrasi, pendidikan yang mendunia, pendidikan yang tentang future tadi yang kita sebutkan di awal, dan tentang transdisiplin. Nah ini yang terus kita tanamkan pada proses-proses kegiatan pembelajaran yang ada di Tazkiyah. Berarti suasana belajar di sini tuh memang dibuat kekinian, dibuat peserta didik, mahasiswa itu bisa melihat langsung sehingga bisa meniru kebaikan-kebaikan tersebut ya. Kayaknya suasananya sepertinya asik sekali nih. Ya insya Allah kita berharapnya begitu, karena makanya kita mengusung konsep pendidikan zilenial, Gen Z. Ini bagaimana kami di awal-awal tuh sudah tidak ada UTS lagi, tidak ada UAS, karena kami menerapkan kurikulum baru yang kita sebut outcome based education atau OBE. Sebenarnya juga kurikulum juga banyak sekali ya, ada BCBA, ada RISE dan lain sebagainya. Namun yang sesuai dengan arahan Merdeka Belajar itu diantaranya metode kurikulumnya ada OBE yang kita terapkan juga di kampus Tazkiyah. Kemudian kita juga sudah mengganti skripsi dengan project-project. Bahkan tidak hanya dengan mahasiswa saja, dosen juga bisa kolaborasi. Nah, contohnya misalnya kami mempunyai program-program Abdimas atau pengabdian masyarakat. Bagaimana dosen dan mahasiswa boleh melakukan proyek misalnya 6 bulan di mana gitu ya. Nanti pendanaannya dan tetap dapat gaji di Tazkiyah juga penuh, tapi ngajarnya nanti bisa sambil kolaborasi dan online dengan dosen yang lain. Nah itu sangat memungkinkan untuk membuat atau menciptakan pembelajaran yang ramah dengan siapa saja. Luar biasa. Berarti kolaborasi yang yang sangat apik ya di situ kalau saya perhatikan. Jadi dosen dia tidak sekedar memberikan wawasan di kelas, tapi bisa di luar kemudian bersama mahasiswa menyelesaikan bahkan menghasilkan sesuatu yang berdampak kepada masyarakat luas. Betul. Ya. Kami yang penting lokus kami ada 3, MDP, Masjid, Desa, Pesantren. Pokoknya kalau melakukan pengabdian itu tidak hanya kolaborasi di internal sebenarnya, kolaborasi di eksternal juga. Makanya kami dalam kunjungan setiap minggu itu kami di pesantren-pesantren. Setelah itu kami juga ketemu kepala desa. Nah, jadi kami melihat desa ini sebenarnya harus mempunyai dampak dari perguruan tinggi yang ada di sekitar kita. Kami di sekitar Bogor ini kan ada sekitar 400 desa ya kurang lebih. 400 desa? 40 apa 40 desa saya lupa ya. 400 desa kalau salah. Jadi bagaimana kita bisa memberikan dampak yang positif bagi kepala desa. Jadi kita harus terjunkan dosen dan mahasiswa kita untuk bersama-sama dengan warga untuk membuat sebuah kolaborasi yang dibutuhkan oleh warga sekitar. Contohnya kami punya program Tafispreneur. Ini teman-teman Tafispreneur itu bisa magang atau bisa ngajar ilmunya diaplikasikan dalam desa itu, dan akhirnya dia nanti dikonversi menjadi SKS. Akhirnya dia tidak usah mengikuti perkuliahan lagi. Dan kami juga membuat
yang berprestasi itu konversinya semua ke SKS. Jadi sangat mungkin kuliah 3 tahun itu bisa cepat lulus. Bahkan kita sedang menginisiasi program fast track. 4 tahun setengah bisa S1 S2 di Taskia. Jadi ngapain kuliah lama-lama sih kalau dalam waktu singkat bisa dilakukan, terus kemudian bisa berguna, berdampak, bergerak dan berdampak gitu ya. Itu kan lebih asik lagi gitu. Daripada lama-lama di kampus juga, atau bahkan jangan-jangan juga kuliah 1-2 semester terus dia tidak nerusin kuliah tapi dia membuat bisnis yang luar biasa berimpact juga lebih bagus lagi. Tapi alangkah lebih baiknya ya punya pendidikan yang baik, punya dampak yang baik juga di luar sana. Itu lebih baik lagi. Siap. Apa sih bagi seorang Zuhruf nih kalau boleh tahu, itu kedepannya ini Taskia ini akan dibuat seperti apa? Kemudian output yang ingin dihasilkan itu seperti apa? Baik. Ke depan kami saat ini pengen mempunyai positioning, yaitu School of Future. Jadi bagaimana kita menawarkan konsep-konsep futurologi yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi mahasiswa saat ini harus kita hadapkan pada perkembangan zaman yang sangat luar biasa cepat tadi ya. Selain tadi yang disebutkan, sebenarnya ada 6 tantangan serius yang kita dapatkan saat ini di perguruan tinggi khususnya. Saat ini yang pertama, jumlah perguruan tinggi di Indonesia sangat banyak sekali. Ada 4.600-an lah lebih lah ya. Lalu kita juga sekarang bersaing dengan kampus-kampus asing yang datang ke Indonesia. Lalu juga prodi-prodi kita yang sangat banyak sekali. Itu persaingan yang sangat luar biasa. Apalagi BHMN, Badan Hukum PTNBH ya. Badan universitas milik negara juga ada persaingan yang sangat terbuka. Jadi siapa yang bertahan ya, atau dia yang tercepat dia akan menang. Itu persaingan perguruan tinggi yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa memetakan tantangan global. Tantangan global dunia ke depan pasti akan terjadi multipolar. Lalu juga ada Indo-Pasifik konflik yang belum kelar sampai saat ini. Ke depan juga ancaman hibrida. Lalu juga ada capital outflow. Ini ancaman-ancaman tantangan global yang harus kita hadapi. Lalu juga disrupsi global dan teknologi. Lalu ada climate injustice. Lalu ada mitigasi yang tidak memadai. Lalu juga tentang kemunduran demokrasi ke depan ini juga menjadi ancaman yang serius. Dan ditambah dengan perubahan demografi tadi yang sudah disampaikan di awal. Jadi tantangan global itu menjadi keseriusan yang harus kita hadapi selain yang tadi perguruan tinggi. Yang ketiga juga bayangkan dalam 1 menit perubahan internet itu luar biasa. Ya. Itu kalau saya pernah riset itu dalam 1 menit itu terjadi 240.000 email terkirim, lalu 16,4 juta viewer di Instagram dan lain sebagainya. Update status di Facebook itu 11 juta dan lain sebagainya dalam 1 menit. Dan kita kalau ngitung lagi luar biasa. Googling 2,4 million orang juga browsing di Google dalam 1 menit. Nah ini tantangan yang sangat nyata di era saat ini yang sangat terbuka. Yang keempat, pasti dunia dengan peluang yang tak terbatas. Kita bisa melakukan apa saja, kapan saja, di mana saja. Kita mau bersaing di saat ini, mau bikin bisnis, kita tidak perlu takut dengan siapa yang besar, tapi siapa yang belum punya itu dan kita paling cepat untuk mengeksekusi, itu yang akan menjadi pemenang. Lalu yang kelima, bagaimana tantangan antara manusia dengan teknologi. Jadi kompetitor kita bukan sesama manusia lagi nanti juga, tapi dengan teknologi. Luar biasa. Kedokteran molekuler, lalu Levitelli mobil terbang gitu ya. Istilahnya transportasi magnetically levitated technology. Lalu juga ada nano dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Dan komputer massive, komputer kuantum, ini masya Allah luar biasa. Dan yang terakhir pastinya ada proyek-proyek besar dunia ya.
Kalau kita baca proyek gila si Elon Musk ini luar biasa. Ada SpaceX, Tesla, ada Solar City, lalu ada Hyperloop, kereta api cepat. Dia memprediksi kereta api cepat di Indonesia sudah ada tuh, yang di Jakarta Bandung, tapi dia malah membuat dalam 700 meter dan 700 kilo itu hanya bisa ditempuh dalam waktu 1 jam dengan Hyperloop-nya dia. Belum lagi Neuralink, dia juga bikin Starlink, OpenAI, dan ini luar biasa. Inilah tantangan-tantangan nyata, 6 hal yang harus kita pahami sebagai mahasiswa, sebagai ilmuwan, sebagai akademisi. Makanya saya selalu mengajak teman-teman mahasiswa, dosen, para ilmuwan untuk berani untuk mengambil pembelajaran-pembelajaran atau berani untuk mengakui teori-teori yang sudah kita temukan. Karena jangan sampai ilmu itu berhenti pada pengetahuan, tapi harus diimplementasikan. Iya, ada proses yang terus berlanjut ya. Betul. Nah, itu yang harus dan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, sehingga dari kajian menjadi aksi-aksi strategis, kemudian mungkin ada evaluasi. Betul. Dan terus berproses menghasilkan sesuatu yang memberikan manfaat kepada khalayak luas ya. Betul. Termasuk untuk kemajuan bangsa dan negara kita tercinta ini. Nah, bagaimana seorang Zuhruf membaca tantangan yang akan terjadi di masa yang akan datang dan bahkan mengubah tantangan-tantangan tersebut menjadi peluang besar sehingga bisa tampil di sana dan mewarnai dinamika yang ada. Baik, terima kasih Ustaz pertanyaannya. Saya terinspirasi dengan ayat Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 47. Bahasanya ayat itu perintah investasi sebenarnya. Wow, luar biasa. Bagiannya tentang tafsir mimpi raja. Waktu itu ayat itu berbunyi, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun secara berkelanjutan. Nah, itu adalah tafsir mimpi Nabi Yusuf pada raja waktu itu. Saya melihat Nabi Yusuf ini adalah sosok yang tidak hanya rupawan, tapi juga pintar. Tapi juga beliau juga seorang leaders, beliau juga seorang pengusaha, dan beliau seorang futurologi. Yang disempurnakan oleh Rasulullah pastinya. Allah. Jadi saya terinspirasi bagaimana Nabi Yusuf itu menyarankan raja untuk menghadapi masa yang akan datang ketika menjadi masa suram, menjadi masa gemilang. Nah, itu. Nah, kajian masa depan memang telah muncul di kalangan para sarjana yang dikenal dengan istilah future studies atau kajian-kajian masa depan. Nah, kalau kita membaca hasil temuan dari Cornish menyebutkan bahwa studi masa depan telah menjadi profesi yang sangat serius dan lebih dari 3 dekade banyak orang yang terlibat dalam kajian-kajian masa depan. Kalau kita melihat ada beberapa istilah yang mencuat di kalangan sarjana untuk menyebut profesi masa depan. Ada forecaster, trend analytic, atau trend analis atau analisis tren atau perkembangan. Lalu kemudian ada long range planner atau strategic plan, karena saya orang strategic plans. Dan itu memang ketika saya saat jadi strategic planner, membuat planning untuk company, itu dibayar yang tidak murah memang, dan luar itu biasa. Potensi yang besar. Memang biaya riset itu mahal. Ya. Lalu di kalangan sarjana juga ke depan orang-orang yang belajar future studies juga disebut dengan futurist, futurologi, future analytic, lalu future research, futuristic, futurism, futurables dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang menyebutkan bahwasanya kajian-kajian di masa depan. Nah, terkadang tadi sudah saya singgung juga kita dalam pembelajaran itu kita mempelajari histori atau masa lalu. Tapi kita belum mempelajari masa depan. Nah, ini harus kita seimbangkan antara masa lalu dan masa depan. Kalau kita berbicara perintah dari Umar bin Khattab, berilah pendidikan kepada anak-anak kamu yang dilahirkan untuk zaman lain daripada zaman kamu. Artinya ini zaman-zaman dulu Rasul, Sayyidina Khulafaur Rasyidin, dan dulu sudah diajarkan untuk mempelajari masa depan. Jadi ini perintah-perintah yang benar-benar ada di dalam Al-Quran. Jadi
bagaimana kemunculan ide-ide the power of idea, lalu bagaimana the singular is near kalau kita baca bukunya Ray Kurzweil atau Alvin Toffler. Bagaimana kita berbicara tentang future, bagaimana berbicara tentang masa depan. Nah, pada intinya mengapa kajian masa depan itu penting? Itu dikarenakan ada sekelompok manusia yang selalu gelisah dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Terkadang kan kalau kata Al-Quran kan kita nggak perlu khawatir dengan masa depan, tapi terkadang itu kita tidak khawatir tapi harus prepare tentang perubahan-perubahan tadi yang sudah saya sampaikan, apa yang akan terjadi ke depan, karena kita tidak bisa memprediksi. Dulu revolusi industri yang pertama tahun 1700-an itu berlangsung 100 sekian tahun, ke revolusi industri kedua tahun 1800. Dari industri kedua ketiga itu kurang dari 50 tahun. Dari industri ketiga keempat itu ya kurang lebih 30 tahunan. 30 Jadi artinya kita tidak akan bisa memprediksi seberapa cepat revolusi-revolusi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita peka terhadap perkembangan future atau masa depan. Inilah yang akan kita usung kepada generasi-generasi Islam yang jangan sampai kita kalah dengan generasi-generasi yang lain gitu ya. Yang kita sebenarnya juga kita sudah ada semuanya di Al-Quran dan hadis, tinggal bagaimana kita elaborasi terus dan kita buat menjadi sebuah keilmuan yang diimplementasikan, bukan berhenti pada aspek pengetahuan itu. Mas Zuhruf, elemen atau kalau boleh dibilang rukun apa saja yang harus ada dalam futurologi? Ya, ini sangat menarik. Kalau kita berbicara futurologi itu sebenarnya ada 15. Ada 15 pertanyaan menurut Peter Bishop dalam bukunya Thinking Like a Futurist. Jadi satu, masa depan yang diketahui. Yang kedua adalah wajah masa depan yang tidak tunggal. Ini harus menjadi pertanyaan kalau kita mempelajari masa depan. Artinya harus siap plan A, plan B, plan C gitu? Ya. Oke. Dan banyak sekali, ada 15 kalau teman-teman sahabat Gontor ingin mempelajari itu bisa dibaca bukunya Peter Bishop namanya Thinking Like a Futurist. Nah, itu bisa dipelajari bagaimana kita bisa ada 15 pertanyaan yang diajukan untuk mempelajari tentang masa depan. Itu kira-kira begitu. Luar biasa. 15. Ya. Berarti memang ini membutuhkan waktu untuk riset ya. Betul. Duduk bersama dan setelah itu aksi dalam arti kita melakukan, mengerjakan dan dibarengi dengan evaluasi gitu ya. Betul. Yang terakhir dari saya, definisi kajian masa depan, kalau kita berbicara masa lalu itu perspektif atau evaluasi, berbicara masa kini adalah tren utama atau kita revisi kalau ada tren-tren yang sesuai dengan sekarang, berbicara masa depan adalah perubahan dan resolusi. Jadi ini adalah definisi kajian masa depan yang harus kita lakukan seperti tadi. Ada 3, saya ulangi lagi, ada masa lalu, itu yaitu perspektif dan evaluasi, masa kini yaitu tren utama dan revisi, masa depan yaitu perubahan dan resolusi. Jadi ini yang harus kita jaga untuk mempelajari future. Pihak-pihak atau profesi apa saja yang harus terlibat dalam futurologi ini? Saya rasa banyak sekali ya Pak. Banyak sekali ya? Karena futurist itu tidak hanya sekedar berbicara tentang pemerintahan saja, tidak cuma sekedar berbicara tentang pemilik bisnis, tapi berbicara tentang aspek tentang peradaban sebenarnya. Jadi setiap insan di masa yang akan datang, siapapun yang bisa memprediksi masa depan, maka dia akan menjadi pemilik masa depan itu. Jadi saya selalu mengajak teman-teman untuk berpikir jauh, karena otak kita harus kita terus asah tiap hari untuk berpikir problem solving ya. Karena kita diberikan titipan Allah otak yang luar biasa sebenarnya. Manusia terpintar aja, Einstein menggunakan kapasitas otaknya baru 20% tiap hari untuk mikir. Baru 20%? Udah pintar luar biasa lah. Kita biasa
Rata-rata orang pada dasarnya itu kurang dari 4%. Walah. Makanya kita bisa optimalkan lagi menjadi 20% dan lebih. Nah, maka kalau otak kita sering untuk merenung dan mendalami ilmu, maka kita akan berbicara tentang jauh tentang keilmuan itu yang saya rasa ya Masya Allah harus kita pelajari gitu. Siap. Luar biasa. Tazkiyah kedepannya tentu akan bermain di level global, mewarnai Betul. dinamika kemajuan skala domestik dan internasional gitu ya. Betul. Luar biasa. Betul. Itu kira-kira perbincangan kita dengan Mas Arda Zukhruf Kurniullah. Luar biasa, kita dibukakan wawasan yang nantinya akan kita hadapi, yang itu membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Maka di sini ada Gontor News, di sini ada Tazkiyah, dan nantinya juga akan ada komunitas-komunitas lain untuk kita sama-sama mewarnai dinamika peradaban, membangun kearifan, dan untuk menghasilkan kebermanfaatan untuk bangsa kita tercinta dan untuk dunia. Terima kasih kepada semuanya yang menyaksikan ini, dan kita akan lanjut di video-video dan konten-konten lainnya. Terima kasih Mas Zukhruf atas kehadirannya dan inspirasinya untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.